Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, yang kami hormati Kepala Balai Diklat Kementerian Agama Jakarta, yang kami hormati hadirin tamu undangan yang berbahagia. Puji dan syukur senantiasa kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa hadir bersilaturahmi dalam acara benchmarking Yona Integritas Balai Diklat Keagamaan Jakarta di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Tidak lupa salawat serta salam tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para pengikutnya sampai yaumul qiyamah. Allahumma amin. Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara ini, marilah acara ini kita buka bersama dengan melafalkan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan pengucapan 5 nilai budaya kerja Kementerian Agama Republik Indonesia. Hadirin dimohon berdiri. Kementerian Agama Republik Indonesia. Satu, integritas. Dua, profesionalitas. Tiga, inovasi. Empat, tanggung jawab. Lima, keteladanan. Terima kasih hadirin, silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang berbahagia, berikut kita dengarkan bersama kata sambutan dari Kepala Balai Diklat Keagamaan Jakarta yang akan disampaikan oleh Koordinator ZI Balai Diklat Keagamaan Jakarta, Bapak Dr. Asif M. Edi. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, yang saya hormati staf dan para pimpinan dan staf kantor Kemenag Kabupaten Bantul, yang saya hormati juga teman-teman saya dari Balai Diklat Keagamaan Jakarta. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul di kantor Kemenag Kabupaten Bantul dalam acara benchmarking zona integritas. Yang pertama kami sampaikan salam silaturahim dari seluruh pimpinan dan pegawai BDK Jakarta. Dan kami haturkan terima kasih atas diterimanya kami untuk melakukan benchmarking zona integritas. Kami sudah lama untuk pergi ke sini untuk belajar, dan alhamdulillah ada waktu senggang sekarang ini karena mungkin kegiatan-kegiatan sudah agak mulai berkurang menjelang Lebaran ini. Yang kedua, tujuan kami datang ke sini untuk benchmarking, mungkin bahasa mudahnya belajar. Kami ingin banyak tahu tentang bagaimana proses kantor Kemenag Kabupaten Bantul memperoleh predikat WBK, apa saja yang sudah dilakukan, kemudian apa saja inovasinya, dan bagaimana seluruh pegawai di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul melakukan hal itu dengan baik, sehingga dapat memperoleh predikat WBK dan sekarang menjelang WBBM. Perlu kami beritahukan bahwa BDK Jakarta sudah mulai membenahi pelayanan sejak 2018, dan kami menjadi pilot proyek zona integritas di Badan Litbang dan Diklat. Tahun 2020 kami mengalami kendala di survei Pak Kepala, terutama kaitannya dengan indeks persepsi korupsi. Waktu itu yang paling rendah itu masalah nepotisme karena ternyata Balai Diklat Jakarta itu melakukan kediklatan yang melibatkan banyak orang, termasuk di daerah yang mungkin tidak hanya kami yang melakukan, tapi juga teman-teman kita di daerah, misalnya seperti pembagian sertifikat dan sebagainya. Itu terjadi persepsinya itu sebuah nepotisme gitu, dan sebagainya. Nah, alhamdulillah di tahun 2020 kami sudah membenahi berbagai layanan itu sehingga bisa menguranginya, dan kami sudah disurvei. Alhamdulillah memperoleh rata-rata 4 dari 3,2 sekian itu. Alhamdulillah sekarang sudah rata-rata 4, meskipun masih ada yang 3,9. Kemudian untuk survei layanannya sudah mencapai 3,8. Mungkin itu tujuan kami datang sini. Mohon kesediaannya memberikan informasi, pengalaman, dan mungkin kami nanti ingin mengunjungi beberapa tempat untuk melihat bukti fisik atau terutama budaya bekerja. Mungkin mohon diizinkan kami nanti teman-teman mewawancara atau memoto atau memvideokan sesuatu sehingga nanti kami punya pengetahuan lebih banyak lagi
kemudian punya referensi pengalaman dari kantor Kemenang Kabupaten Bantul. Mudah-mudahan kami bisa menirunya dan menerapkan di Balai Diklat Keagamaan Jakarta. Itu saja mungkin sebagai pengantar dari kami. Saya ingin memperkenalkan tim. Saya Asif. Ini Bu Ika Berdiati, Widya Iswara. Saya Widya Iswara juga. Pak Nasrul di bagian Hortala. Bu Ega, Bu Megasari di seksi Diklat Teknis. Pak Islah Yusma di bagian ICT ya, Pranata Komputer. Pak Sabto ini orang Kulon Progo yang ke Jakarta. Katanya ingin ke Jakarta, ingin jadi presiden. Saya doakan ya. Bu Konita di statistisi, Bu Nur Kufido di Pranata Komputer, Bu Firda BMN, Bu Dewi di Keuangan. Itu tim kami. Semuanya sebenarnya banyak, hanya saja tidak bisa ikut semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan Bapak Dr. Asif MED yang telah menyampaikan sambutannya. Bapak Ibu, berikut kita simak bersama sambutan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul sekaligus penyampaian paparan zona integritas di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul kepada Bapak Haji Aidi Johansa, SAG MM, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Dr. Asif MED beserta jajarannya. Yang saya hormati teman-teman saya dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Alhamdulillah hadir ini tuan rumah ini Pak. Ini Pak Mustafid, ini Kasih PHU, Kepala atau Direktur PLHUT ini yang kita tempati ya. Kepala layanan kalau sekarang. Ini beliau. Kemudian ini Direktur Koperasi kami ya. Pak Gito, sekaligus Direktur Zakat Wakaf ya. Kemudian ini ada Gus Asid, sama dengan jenengan ya. Ini Kasih Pondok Pesantren ya. Kemudian ada Pak Jauhar, ini sebagai Kasih Dikmat Pendidikan Madrasah. Dan teman-teman saya yang hadir, ada ini teman dari ZI sekaligus juga teman-teman tim kreatif. Jadi tempat kita ada tim kreatif Pak. Kalau di Diklat dulu ada tim efektif ya. Kalau saya ketika Diklat kemarin di Pusdiklat itu kan harus ada tim efektif. Nah, kemudian saya tambahi tim kreatif. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu, dan satu kebahagiaan bagi kami dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul bisa menerima Bapak Ibu semua tamu dari jauh, dari Jakarta. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Semoga kedatangan bapak-bapak dan ibu-ibu ke tempat kami ini membawa berkah bagi kita semua. Amin. Bapak Ibu sekalian, tentu di akhir-akhir Ramadan ini memang
kelihatannya agak sepi, tapi ternyata hari ini cukup padat ya acara kita. Hari ini Pak Kasubag TU saya mestinya juga hadir di sini Bapak, tapi beliau saya tugaskan mewakili saya di Pemda Bantul karena ada pertemuan Zoom meeting dengan Mendagri terkait dengan persiapan Lebaran dan sebagainya. Dan ini ada dua kasih saya yang tidak bisa hadir, yaitu Pak Kasih PAI, Kasih Dimas, karena bersamaan acara ya, ada yang vaksin dan sebagainya. Mudah-mudahan kami yang hadir di sini nanti bisa kita ngomong-ngomong santai saja. Yang penting nanti mudah-mudahan tujuannya tercapai. Artinya Bapak Ibu dari BDK Jakarta bisa memperoleh predikat WBK pada tahun ini, dan kami pun insya Allah akan maju untuk penilaian WBBM pada tahun ini juga, bersamaan dengan beberapa satker yang lain, khususnya BDK Semarang ya. Alhamdulillah kita dengan BDK Semarang juga sering bekerja sama dan saling memberikan dukungan untuk mudah-mudahan ya bareng bisa mencapai predikat WBBM pada tahun ini. Bapak Ibu sekalian, memang yang disampaikan oleh Pak Asip tadi, memang kalau WBK itu memang harus bersih ya dari KKN, dan itu memang fokus penilaiannya. Oleh sebab itu biasanya di awal-awal kita harus menandatangani kontrak ya, integritas, dan ini memerlukan kebersamaan semua, tidak hanya pimpinan tetapi juga seluruh ASN, semuanya harus bersama-sama untuk mencapai predikat ini. Sekali lagi saya selalu menyampaikan kepada teman-teman kami bahwa baik itu WBK maupun WBBM dalam tanda petiknya adalah menuju zona integritas, ya semuanya harus bersama-sama dan semuanya harus mendukung dan harus memiliki komitmen yang sama. Maka perlu penyamaan persepsi dan langkah untuk mencapai itu. Mungkin itu titik awalnya yang harus kita bangun. Jadi semuanya harus bersama, dan itu harus dibangun melalui ya dari sosialisasi, dari pembinaan, kemudian juga dari komitmen bersama. Makanya kami ketika di awal kan kita harus menandatangani zona integritas, fakta zona integritas. Selanjutnya tentu memang temuan itu jangan sampai ada ya, baik dari audit internal maupun dari eksternal. Kalau dari Irjen misalnya atau dari BPK ya jangan sampai ada temuan pemeriksaan, baik itu yang bersifat ya apalagi yang bersifat keuangan, itu harus dihindari. Nah, itu mungkin. Selanjutnya ya seperti tadi disampaikan, ya kita harus transparan ya, harus transparan, dan memang itu ya semuanya harus bisa kita laksanakan. Nah, terkait dengan kami yang ada di Bantul, memang ya perjuangan dari teman-teman itu luar biasa. Kebetulan Bantul ini kan 2019 Pak. Saya waktu itu belum di sini. Jadi saya sebagai kepala kantor Kemenak Kabupaten Gunung Kidul. Saya kebetulan baru 1 tahun yang lalu di sini. Tapi saya sudah melihat kinerja teman-teman di Bantul memang luar biasa, dan mereka ya saya sudah melihat selama setahun ini memang ya perjuangannya memang benar-benar. Jadi untuk mencapai predikat WBK itu memang disiapkan sejak 2015 ya 2015. Nah, tentu itu tidak semudah
hanya membolakkan tangan ya, tidak. Tapi dengan penilaian internal saja, TPI ya, tim penilai internal itu kan dari Irjen. Itu kan ya 98 epiden itu harus dibuktikan semua. Saya yakin bapak-bapak dari BDK Jakarta juga kemarin ketika dinilai itu ya seperti itu. Nah, jadi saya pikir semuanya harus memenuhi epiden-epiden itu. Tinggal nanti dikembangkan dengan inovasi-inovasinya. Ya, apa saja inovasinya terkait dengan pelaksanaan tupoksi maupun dalam hal pelayanan kepada masyarakat maupun internal. Itu semuanya harus dikreativitaskan. Maka alhamdulillah kita dibantu, alhamdulillah kita bentuk yang namanya tim kreatif. Harapannya ya tim kreatif ini bisa menginovasikan, mengembangkan segala kegiatan kita itu lebih kreatif ya. Yang mungkin misalnya kegiatan kita sehari-hari yang biasa saja, ketika itu direncanakan matang ya, dipersiapkan secara matang, mungkin mempunyai nilai lebih ya. Itu bapak-bapak sekedar pengantar saya untuk penilaian zona integritas ini. Selanjutnya saya mungkin akan sedikit menggambarkan bagaimana persiapan kami terkait dengan menuju zona integritas ini. Secara garis besar nanti akan saya sampaikan, tapi nanti bapak-bapak, ibu-ibu bisa tanya langsung kepada teman-teman saya ya. Semuanya ini ada Pak Agus dan lain-lain ya. Mereka inilah yang kalau ada penilaian yang berhadapan langsung. Yang pertama tentu kita dalam menuju zona integritas ini kan harus memenuhi beberapa kriteria. Misalnya masalah manajemen perubahan. Manajemen perubahan ini kita harus memiliki program, pada intinya begitu. Makanya kami kemarin ketika dinilai tim TPI itu programnya zona integritas di Kemenak Bantul ini apa gitu. Pertanyaan yang sederhana, tetapi kalau nggak kita siapkan ya kelabakan. Walaupun kita sudah bekerja sedemikian rupa, sudah mempersiapkan segala sesuatu, tapi ternyata ya harus ada dokumen program itu. Itu yang penting. Nah, kemudian dalam zona manajemen perubahan ini, kita di Bantul ini memiliki semacam niat ya. Niat tagline itu adalah mengubah mindset jiwa pelayanan dari memuaskan menjadi sangat memuaskan. Karena kami ini sifatnya menuju WBBM, kami harus meningkatkan pelayanan dari yang biasa menjadi sangat luar biasa. Makanya kami punya tagline itu sangat memuaskan bintang 6 gitu. Dan itu kami kampanyekan Bapak ya. Kami kampanyekan kepada ASN kami, artinya kami memang menuju ke sana. Harapannya itu sudah menjadi alam bawah sadar kami gitu. Bahwa kami harus bekerja sedemikian rupa dan itu menjadi sebuah kebiasaan. Ini namanya merubah ya. Kemudian dalam hal peningkatan SDM, kita memang mengembangkan beberapa inovasi. Nah, di sini saya sampaikan, di situ ada pemantauan kinerja ASN KUA secara online ya. Di sini kita mengharapkan mengetahui kinerja secara real time dan meningkatkan disiplin pegawai. Ini sangat penting. Apalagi teman-teman kami yang jauh dari bawah atap, misalnya KUA atau madrasah, ya harus selalu kita monitoring. Nah, ini sangat penting. Karena di Bantul ini Bapak, kita punya 17 kecamatan. Kemudian punya
16 madrasah negeri. Ya. Kalau swasta lebih banyak lagi, 80%-nya swasta. Ya, sekitar 40-an lebih madrasah yang ada. Berapa, Pak? Nah, 83 madrasah di Bantul ini. Kalau Jakarta mungkin lebih banyak lagi. Ya, lebih banyak lagi. Nah, itu jadi kita ya berusaha untuk bersama-sama ya meningkatkan kedisiplinan itu. Walaupun kemarin Menpan sudah mengirimkan surat edaran nomor 1 tahun 2001 tentang kedisiplinan pegawai. Nah, itu ya karena ya dalam suasana pandemi ini mungkin ya diindikasikan ya, ada WFH, ada WFO. Di kami saja sekarang masih 50% WFH, 50% WFO. Kadang 75%, tapi kemarin berubah. Nah, akhirnya kan ini juga bisa mengganggu kedisiplinan. Maka Menpan sudah mengeluarkan surat dari edaran nomor 1 tahun 2021. Kemudian kita dalam rangka mengembangkan SDM ini, kita berusaha membuat inovasi yang kita singkat dengan KPK. KPK itu singkatan dari Klinik Pengembangan Karir. Kadang kan KPK itu singkatannya apa? Komisi Pemberantasan Korupsi. Tapi di sini kita singkat yang lain, ya pokoknya ya Klinik Pengembangan Karir. Ini sebenarnya dalam rangka membantu ASN Kemenak Bantul yang kesulitan dalam mengembangkan karir. Misalnya para guru-guru kita ini kan ada yang naik ke 4A saja susah, ya, karena harus ada mereka PTK. Kemudian yang 4A ke 4B mereka harus membuat jurnal ilmiah. Ini kesulitan mereka. Di tempat kami itu mungkin sekitar ya ada 400-an orang yang kesulitan naik pangkat. Kemarin dalam Rakernas Kemenak Indonesia bulan Maret kemarin juga disinggung ini, ya, bahwa kita memang menjadi masalah itu ketika naik pangkat. Ya, apalagi nanti ketika mereka itu sudah 4B ke 4C dan seterusnya, itu udah mandat. Nah, alhamdulillah kita punya program KPK ini ada 2 ya, yaitu sekolah PTK. Ini membantu teman-teman yang akan naik pangkat dari 3 ke 4A ya. Nah, ini. Kemudian ada sekolah jurnal, Pak. Ini kita bekerja sama dengan BDK Semarang. Ya, narasumbernya dari sana dan alhamdulillah ini sangat menarik minat teman-teman. Kita sekarang membuka gelombang keempat, ya, gelombang keempat yang insya Allah nanti bulan Mei kita launching lagi. Setiap gelombang itu ada 15 orang. Nah, alhamdulillah mereka terbantukan setelah mengikuti sekolah jurnal ini, semuanya bisa menulis masuk dalam jurnal ilmiah nasional. Dan hari ini sudah gelombang ketiga. Sudah selesai ya Pak Isman ya, sudah selesai. Insya Allah nanti bulan Mei ini juga saya mengagendakan ya, kalau enggak hari Rabu ya kita launching lagi yang gelombang keempat, sudah waiting list misalnya. Jadi ini sangat membantu sekali ya. Nah, ini kemudian dalam pelaksanaan ini ya, penguatan pengawasan, kita memang membuat beberapa inovasi khususnya terkait dengan penggunaan media sosial, apakah itu YouTube maupun yang lain di website kita.
kita informasikan. Baik misalnya kemarin kita ketika ada lelang, ketika ada penghapusan, alhamdulillah kita sudah punya tim kreatif yang memang tim ini yang selalu menjadi sarana untuk transparansi. Ini untuk penguatan media sosial. Karena kita menginginkan bahwa kegiatan kita itu tidak hanya bersifat tuntunan, tapi juga bersifat tontonan yang positif. Nah, ini penggunaan dari media sosial. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, Pak Asid, di kita ini kan ada inovasi yang sangat baik, dan ini satu-satunya ya di Indonesia dan sudah banyak ditiru di beberapa tempat. Kita bekerja sama dengan Dukcapil, Pak, Dinas Kependudukan. Jadi ketika orang itu mau menikah, dia mendapatkan beberapa kartu. Ya. Pertama ya buku nikah. Kemudian kartu nikah. Kemudian KTP baru. Ya, KTP baru. Kemudian ada lagi KK baru. Nah, itu alhamdulillah kita sudah bekerja sama dengan Dukcapil Kabupaten Bantul, dan mereka tahun ini mendapatkan BBBM. Karena inovasinya ini banyak ditiru di beberapa daerah. Dan alhamdulillah kita memang sudah bekerja sama sejak 2019. Waktu itu hanya 4 KUA. Lalu kita duplikasi kegiatan ini di 17 KUA. Ya. Alhamdulillah ini sudah berjalan. Kemudian ini juga diduplikasi di beberapa tempat. Ya. Di Kemenak Kuburaya, Ogan Kemiring Ilir ya. Kota Surakarta, Kota Lubuk, Linggau dan sebagainya. Nah, ini sudah kita kembangkan. Dan alhamdulillah ini ditiru di beberapa tempat. Kemudian ini yang menarik juga dan ini sangat diminati oleh masyarakat, yaitu live streaming akad nikah di KUA. Dalam masa pandemi seperti ini, ketika masyarakat untuk hadir di KUA dibatasi hanya 10 orang, nah ini kita membantu manten yang ada di kantor itu untuk melaksanakan pernikahan, tapi kita siarkan secara langsung. Akhirnya keluarganya itu merasa sangat terima kasih, ya. Dan ini menarik Pak. Ini kita fokuskan sekarang di KUA Kretek. Kita singkat acara apa, judulnya itu apa Mas? Langkah cepat kudapat. Ada yang tahu nggak nih? Ya. Ini tim kreatif ini. Ya. Ayo. Nah, artinya apa? Di situ kita menyiarkan secara langsung, kemudian itu bisa dinikmati keluarganya dari jauh, misalnya dari Sumatera, Kalimantan. Menarik itu. Ya. Kemudian juga kita buat inovasi pelayanan di KUA itu kan selama ini membayar nikah itu kan lewat pos dan lewat bank. Pernah itu disurvei tahun 2018 kita itu oleh Ditbank. Jadi ada masyarakat yang memberikan nilai kepada kami itu hanya ya biasa gitu. Padahal kan kita harapannya luar biasa ya, sangat puas gitu. Nah kemarin kan yang disurvei itu 100. Ada 18 orang yang memberi nilai hanya biasa. Nah kita sowan, kita datangi ke rumahnya, kita tanya permasalahannya apa. Kalau Bapak menilai kami ini begini. Nah alhamdulillah kita dapatkan beberapa informasi dan itu kita perbaiki. Contoh ada masyarakat yang mengeluh, saya ke KUA itu 3 kali Pak katanya, hanya untuk meminta e-billing.
Ya, e-billing itu untuk bayar nikah 600.000 sampai 3 kali. Nah, kemudian nih kita tindak lanjuti, saya rapatkan dengan teman-teman dan juga kepala KUA, gimana caranya? Nah, akhirnya kita mempunyai inovasi pembayaran nikah lewat edisi. Jadi mesin edisi itu kan bisa. Jadi kita kerjasama dengan BRI, akhirnya kita dapat hibah itu di sana di Kawah Kretek. Nah, ketika orang itu mau nikah tinggal gesek saja, dengan ATM-nya selesai. Ya. Nah, ini sedang kita kembangkan ke depan, bagaimana orang bayar nikah itu ya lewat dompet digital saja. Ini sedang kita persiapkan. Ya. Ini inovasi kami dan ini cukup menarik bagi masyarakat, ya. Dan ini akan kita kembangkan. Mudah-mudahan nanti 17 KUA itu bisa melaksanakan ini. Cuma masalahnya adalah pada SDM dan sarana prasarana. Ini sedang kita pelajari. Makanya kemarin ketika Atta Halilintar Manten itu kan kayaknya gempar rasa Indonesia, ya, sampai Pak Presiden kan hadir, ya. Nah, itu gara-gara live streaming terus. Makanya kami ya tiru-tiru gitu, ya. Menarik memang itu. Walaupun sederhana tapi ternyata manfaatnya luar biasa. Ini Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Nah, sekarang alhamdulillah kita punya tempat baru untuk sarana pelayanan publik, yaitu ini. Ini namanya gedung PLHUT. Gedung ini dibangun 2020, diresmikan Januari 2021 kemarin oleh Pak Sekjen dan Pak Gubernur. Nah, tempat ini kita gunakan untuk pusat pelayanan terpadu kami. Ya, nanti Bapak Ibu bisa melihat di bawah. Nah, pusat pelayanan di sini harapannya kan nyaman, enak, dan sebagainya. Ya. Alhamdulillah kita memusatkan pelayanan terpadunya di sini. Dan sekarang memang kita mengembangkan PTSP online, Pak. Sekali lagi, PTSP itu kan pusat pelayanan terpadu satu pintu, ya. Pelayanan terpadu satu pintu. Itu kan dimulai dulu di Yogyakarta 2017. Kebetulan dulu saya Kasubag Umum di Kanwil. Jadi yang pertama kali membangun PTSP itu kan dulu di Kanwil, Yogyakarta. Nah, saya ditugasi oleh Pak Kakanwil dengan Pak Wahid Jamil waktu itu untuk bagaimana membangun PTSP itu. Nah, saya studi banding juga akhirnya. Studi banding ke Jakarta. Saya hanya berdua dengan Pak Kabak TU sekarang. Di sana, ada sedikit gambaran. Sedikit gambaran yang namanya PTSP itu kayak gini. Nah, alhamdulillah waktu itu dalam waktu nggak sampai 3 bulan, dengan konsep yang kita sendiri nggak begitu tahu tentang PTSP, alhamdulillah bisa diresmikan berbarengan waktu itu pada saat KSM tingkat nasional di Yogyakarta. Ya, yang meresmikan Pak Menteri Agama Pak Lukman Hakim Saifuddin. Nah, dihadiri oleh seluruh Kakanwil se-Indonesia waktu itu. Akhirnya ya Jogja menjadi percontohan dan sudah ditiru di seluruh Indonesia. Ya. Nah, PTSP-nya yang kan Kemenak itu ada di Bantul ini, Pak. Ya. Jadi kalau di provinsi itu di Jogja, yang pertama kali Kemenak itu adanya di Bantul. Ya. Nah, ini. Nah, PTSP ini kemarin oleh Pak Menteri Agama disindir. Ya. PTSP itu kan pusat pelayanan terpadu satu pintu, ya. Nah, pintunya siji tapi mejanya banyak katanya. Sama saja, ya. Akhirnya beliau menginginkan ya PTSM, pusat
pelayanan terpadu satu meja. Nah, ya. Nah, sekarang kan kalau pintunya sedikit, iya ape. Tapi kalau mejanya masih banyak gimana? Nggak selesai-selesai. Ya. Maka beliau kemarin ya mengkritik juga itu dengan PTSP. Nah, akhirnya Kemenak Bantul buat inovasi satu-satunya di Indonesia sekarang yang Kemenak PT-nya itu online, Pak. PTSP online, tidak memerlukan pintu, tidak memerlukan meja pokoknya. Iya, sudah dilonceng oleh Pak Sekjen dan grand openingnya insya Allah nanti awal Mei ini. Ya. Jadi Bapak Ibu hanya lewat genggaman sudah bisa minta pelayanan kami lewat PTSP online. Nah di situ Bapak Ibu tinggal buka saja, ya misalnya mau pelayanan apa, ya. Kemudian, nah ini harapannya Bapak Menteri sekarang kan memang transformasi digital. Jadi prioritas Kemenak tahun ini kan transformasi digital. Artinya pelayanan ada dalam genggaman. Nah ini kita tangkap, Pak. Ya, kita tangkap. Dan kita sekarang sudah membuat PTSP online. Mudah-mudahan ini ya bisa merubah budaya kerja. Dan kita sekarang juga sudah melaksanakan tanda tangan elektronik. Jadi saya sekarang tidak usah harus di tempat. Lewat HP saya sudah bisa menandatangani tanda tangan apapun. Ya. Karena kita sudah bekerja sama dengan pusat dan alhamdulillah dilindungi oleh Badan Sandi Negara. Nah ini dalam rangka pelayanan secara digital. Ya mudah-mudahan ini nanti bisa berkembang ya kepada yang lebih baik. Nah ini sudah ada di sini disebutkan PTSP online. Apalagi ini. Nah ini kemarin sudah di launching ya oleh Pak Sekjen. Kemudian ada lagi yang paling penting memang survei, Bapak. Ya, survei ini sangat menentukan. Baik internal, kalau internal alhamdulillah ya kita sudah ya kemarin BDK Semarang dan kita di Bantul juga sudah disurvei oleh tim penilai internal. Alhamdulillah kita memang sangat memuaskan. Walaupun dengan beberapa catatan yang harus diperbaiki. Dan memang kita didorong untuk bisa ikut WBBM. Tapi tentu yang menilai nanti adalah tim penilai nasional. Nah, tim penilai nasional ini yang paling penting adalah survei. Kalau survei masyarakat sudah sangat memuaskan bintang 6, nah insya Allah. Nah mudah-mudahan mohon doa Bapak Ibu, tamu dari jauh ini, mudah-mudahan kami bisa mendapatkan WBBM pada tahun ini. Amin. Dan alhamdulillah memang kita tahun 2020 sudah disurvei pelayanan oleh Balitbank Diklat tahun 2020. Menunjukkan bahwa capaian kinerja pelayanan kantor Kemenak Kabupaten Bantul sebesar 4,59 atau berkategori pelayanan prima. Ya. Pelayanan prima ini kemarin hanya ada 2, Pak. Kota dan Bantul ya. Hasil surveinya. Nah, kota alhamdulillah Kemenak Kota Yogyakarta kemarin tahun 2020 sudah mendapat 2 kategori dari Menpan. Pertama WBBM, yang kedua pelayanan prima. Nah, karena survei di masyarakatnya mereka pelayanan prima, jadi kategorinya. Dan alhamdulillah Bantul tahun 2020 sebenarnya masuk, ya masuk kami sebagai pelayanan prima. Cuma karena waktu itu kita masih membangun PLHUT tahun 2020 kemarin, akhirnya kita minta ya bagaimana caranya kita tidak siap untuk maju dinilai WBBM pada tahun 2020. Nah, kita akhirnya insya Allah tahun ini siap, ya siap ya teman-teman ya. Wah, sudah siap semua ini. Ya.
Ya, terima kasih. Ini saja mungkin secara singkat global yang bisa saya sampaikan. Nanti silakan melihat secara langsung. Mudah-mudahan ya bisa saling tukar informasi, saling tukar pengalaman untuk kesuksesan bersama. Ya, terima kasih. Semoga semuanya sehat, sukses, dan mendapatkan penilaian zona integritas. Amin. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Haji Aidi Johansa SHGMM yang telah menyampaikan sambutan sekaligus penyampaian paparan zona integritas di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Bapak Ibu, acara selanjutnya sebelum mengunjungi secara langsung dipersilahkan Bapak Ibu menyampaikan pertanyaan atau mungkin akan berkunjung langsung, dipersilahkan. Dipersilakan Ibu. Terima kasih Pak Kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Berdiati, Pak, Widya Iswara BDK Jakarta, sebagai pasukannya Pak Asip gitu ya, di tim ZI-nya BDK Jakarta. Mumpung ada Pak Kepala, mungkin langsung aja ya. Ini berkenaan dengan kesulitan. Mungkin kesulitannya bukan di kami aja gitu. Kesulitan bagaimana mengembangkan potensi atau niat gitu ya, niat bersama-sama untuk menggapai predikat WBK kemudian WBBM. Terus terang di kami itu nggak apa-apa ya, terus terang aja ya, sulit sekali teman-teman untuk gabung bersama tim gitu ya. Jadi kalau kata orang Jakarta tuh lu lagi gitu. Jadi orangnya itu lagi gitu yang terlibat apapun gitu ya. Jadi sulit, padahal sebetulnya sudah ada timnya lebih dari ini bahkan. Tapi yang terlibat ya ini aja gitu ya Bu ya. Nah, ada juga penelitian teman kami dari Bandung sama meneliti tentang beberapa problematika untuk mengembangkan zona integritas di BDK. Misalnya di BDK Aceh, BDK Papua gitu ya, BDK Ambon, BDK Manado gitu. Ternyata kesulitannya sama, sulit untuk menyatukan hati gitu. Menyatukan mindset untuk bersama-sama. Ada lagi penelitian bahkan kepalanya tidak responsif gitu terhadap pengembangan zona integritas, sehingga di beberapa balai diklat mungkin tidak bisa dimajukan menjadi pionir balai diklat ya. Nah, kami mohon arahan Bapak mungkin ya, apa sih triknya gitu, apa strateginya sebagai pimpinan yang yang menggugah hati gitu ya, menggugah hati semua teman-teman di Kemenak Bantul ini merasa memiliki ZI-nya gitu. ZI adalah kita adalah ZI gitu. Nah, itu yang sulit di kami dan di beberapa balai diklat lain mungkin ya. Ternyata memang yang baru maju balai diklat Semarang juga. Kalau balai diklat seluruh Indonesia ada 15 balai diklat, baru Semarang aja 14 ya, baru Semarang aja yang maju WBK. Itu juga mungkin kan dengan kerja keras ya, dengan penyatuan, terutama penyatuan hati dan pikiran gitu. Nah, itu yang sulit di kami Pak. Mohon petunjuk dari Bapak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan Bapak Aidi untuk menjawab. Mungkin ada yang lain? Iya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ega Pak dari Seksi Diklat Teknis. Terkait dengan tadi pertanyaan Bu Ika ya,
Kalau itu terkait dengan mengaitkan hati, itu bagaimana teman-teman itu bisa involve gitu ya, bisa semuanya itu merasa bahwa ZI milik bersama gitu kan. Nah itu terkait dengan strategi. Yang ingin saya tanyakan juga, bagaimana strategi pimpinan dalam memonitoring kegiatan-kegiatan program zona integritas gitu. Apakah ada tim monitoring evaluasi khusus ataukah hanya monitoring pimpinan dan jajarannya? Jadi itu aja mungkin pertanyaan saya, strateginya bagaimana, kemudian mekanisme monitoringnya seperti apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain, Bapak Ibu? Mohon izin Pak Kepala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengalaman berkunjung di beberapa lokasi yang sudah WBK, itu kok terkesannya idenya itu sebenarnya simpel, sederhana sekali, tapi itu memberi manfaat yang luar biasa. Beberapa lokasi, contohnya aja Bantul ini ya, live streaming aja sudah jadi eye catching gitu loh Pak. Nah kita itu mungkin saking kebanyakan idenya kali ya, jadi kebanyakan ide dan mungkin karena kebanyakan itu pula tidak digarap dengan serius. Itu yang mungkin jadi kendala kita juga. Mohon kalau misalnya dari Bapak atau tim ide, tim kreatif itu bisa memberikan sumber, kira-kira untuk balai diklat itu seperti apa kan gitu. Mohon izin Pak Kepala. Udah gitu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain? Sampun, dipersilahkan Bapak Kepala untuk menjawabnya. Monggo dipersilahkan. Terima kasih. Saya akan jawab ini, tapi kalau nanti tambahan sama teman-teman yang lain, ini kan masih lengkap. Untuk Bu Eka ini memang ya membangun komitmen bersama itu memang ya gimana gitu ya, susah-susah gampang ya. Saya pikir sama, kata Pak Kasih saya ini sama di mana-mana ya. Saya juga sering disambati ya oleh teman-teman saya, Pak, bagaimana caranya biar kita ini bisa bersama-sama. Tentu saya sebagai yang dituakan di sini yang berusaha mendengarkan keluhan-keluhan itu, dan tentu saya akan berusaha menyampaikan kepada pimpinan dulu. Pimpinannya kan ada kasihnya, ada kasubag dan sebagainya. Artinya saya memulai dari pimpinan. Apakah itu kepala madrasah, kepala KUA dan sebagainya. Nah, karena kalau sudah pemimpinnya itu sudah punya komitmen yang sama, ya harapannya kan anak buahnya juga bisa ditularkan. Saya mungkin tidak bisa langsung berhadapan dengan misalnya Nun Sewu, staf-staf di KUA misalnya. Nah, yang dekat kan kepala KUA-nya. Ya. Kita kan makanya sistem kita itu kan ya semacam multi level gitu ya. Artinya berjenjang. Tidak bisa semuanya harus dari saya, tidak. Nah, oleh sebab itu tentu yang perlu kita bangun itu adalah kebersamaan, dimulai dari pimpinan, kemudian penanggung jawabnya siapa, nah terus meluncur ke bawah. Nah ini perlu dibangun. Gitu. Dan alhamdulillah Pak, kita di Bantul ini kan kemarin kita mengkampanyekan zakat, ya zakat ASN Kemenak misalnya. Ini kan sebenarnya biasa tapi nggak biasa sebenarnya. Karena kan selama ini kita itu zakat kami itu kan hanya zakat gaji. Tapi setelah ada surat dari Pak Kakanwil supaya kita melaksanakan zakat penghasilan, tidak hanya gaji tapi juga tunjangan. Nah, akhirnya kan kita harus rapat ya. Rapat, ketemu sama pimpinannya.
Nah, pimpinannya yang bergerak. Alhamdulillah di Bantul mulai Oktober tahun lalu kita sudah melaksanakan zakat penghasilan. Dari hanya semula di tempat kami ini hanya sekitar 30-an juta menjadi hampir 1 bulan itu berapa Pak? 90 juta per bulan. Belum yang ada di madrasah. Yang hanya kami dulu hanya 500 juta, sekarang kita sudah bisa 2,5 M dalam setahun. Ya. Ini kenapa? Karena ada komitmen bersama. Pertama pimpinan, kedua ya bagaimana dia berusaha mensosialisasikan kebijakan itu kepada anak buah. Ya. Nah sekarang pemerintah pusat kan sedang kampanye tentang gerakan cinta zakat. Tapi actionnya itu gimana kan begitu kan? Yang paling penting kan actionnya. Kampanye oke, sosialisasi dan sebagainya. Nah tapi kan perlu komitmen, ya komitmen. Nah alhamdulillah kita di Bantul sudah nggak mikir lagi itu Pak. Nah sementara yang lain baru berwacana-wacana, kita sudah melaksanakan. Ya, kita naik kemarin 500 kali lipat. Ya dari hanya 500 menjadi sekitar 2,5 M, kan 5 kali lipat ya, 500%. Ya, ini contohnya itu ya. Jadi monggo ya, saya pikir ya perlu kita bangun kebersamaan itu. Kemudian strategi pimpinan dalam monitoring ya, Mbak Ega ya. Ya tentu kita sekali lagi saya tidak bisa langsung berhadapan dengan seluruh ASN kita. Tapi sekali lagi saya memanfaatkan kepanjangan tangan dan juga teknologi. Ya sekarang kan teknologi ada. Nah teknologi itu sebenarnya kalau kita manfaatkan bisa menjadi manfaat bagi kita. Makanya prinsipnya kami di Bantul itu bagaimana memanfaatkan teknologi itu bisa membantu kinerja kita, bukan menambah kinerja kita. Ya kan sementara kan kadang kita buat aplikasi tapi malah menambah gawian. Ya. Harapannya kan teknologi itu bisa membantu kinerja kita, bukan menambahi pekerjaan. Nah, kalau menambahi pekerjaan biasanya nggak jalan itu. Nggak jalan. Maka kita berusaha bagaimana membuat aplikasi atau teknologi itu bisa membantu pekerjaan kita. Nah ini yang paling penting. Nah jadi sekali lagi kalau monitoring ya tentu kita kalau istilahnya teman-teman itu bisa offline bisa online Pak. Ya intinya begitu. Kemudian dari Mas Sabto ya, terima kasih. Jadi memang ya terkadang idenya sederhana tapi menarik memang benar. Walaupun kecil seolah-olah di luar sana nggak begitu diperhatikan. Ketika itu kita buat itu kok menarik ya. Dan itu disukai orang banyak gitu. Nah ini pelayanan ini ya sebenarnya yang mengerti kan kita. Termasuk dengan teman-teman dari BDK Jakarta. Kan yang mempunyai tupoksi tentu beda ya dengan kami yang ada di Bantul. Nah, bapak-bapak kan lebih mengetahui di sana dengan beragam tugas fungsinya. Saya yakin ya banyak hal yang bisa diinovasikan. Ya, apalagi terkait dengan misalnya pelayanan kepada peserta diklat dan sebagainya. Supaya ya lebih menarik dan sebagainya. Ini tantangan memang, tantangan kita ke depan. Dan kemarin saya dengan BDK Semarang itu mereka memang beberapa kali ketemu dengan kita. Ya artinya memang saling kita memberikan semangat ya, memberi dukungan supaya ya nanti bisa bersama-sama. Dan kami di sini alhamdulillah didukung dengan sekolah jurnal itu. Dan mereka pun kemarin ketika wawancara dengan kami ketika pembuatan video dan sebagainya ya banyak dari peserta diklat yang memang sudah sangat berprestasi. Alumni-alumninya kemarin
yang terbaik itu diminta apa namanya, testimoninya, ya, testimoninya. Nah ini alhamdulillah ya, termasuk saya kemarin juga memberikan testimoni. Saya pikir banyak hal yang bisa dikembangkan oleh Bapak Ibu yang ada di BDK Jakarta, tentu dengan berbagai macam tantangan, ya tantangan, tapi di situ insya Allah ada peluang-peluang, ya, insya Allah. Nah, idenya memang sederhana, ya nggak usah mungkin muluk-muluk lah. Makanya tim kreatif itu saya minta itu niteni. Misalnya kegiatan seperti ini ya harus dititeni Mas. Acaranya apa? Kemudian siapa, tempat duduknya bagaimana dan sebagainya. Artinya memang itu dipersiapkan gitu. Jangan nanti ketika ada pelaksanaan kita tidak siap. Ya, tidak siap. Nah, teman-teman tim kreatif ini ya idenya ya dari mana-mana. Nah, mungkin sampai ke saya, sampai kepada bapak-bapak semua, ya kalau memang itu bagus ya kita koordinasikan, kita putuskan dalam rapat pimpinan. Nah, makanya saya selalu kita rapat pimpinan bersama-sama, nanti kalau sudah diputuskan ya sudah kita laksanakan bersama. Jadi kalau sudah keluar dari pimpinan itu ya harus dilaksanakan, ya, harus dilaksanakan. Saya pikir ini aja mungkin ya yang bisa saya sampaikan, dan nanti silakan Bapak Ibu mumpung ketemu di sini dengan teman-teman saya yang siap sedia ini karena jauh-jauh dari Jakarta, mudah-mudahan nanti pulang bisa sukses menjadi BDK yang mendapatkan WBK. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang telah memberikan tanya jawab pada kesempatan pagi hari ini. Untuk acara yang terakhir yaitu penutup, dengan demikian selesai sudah acara sambutan. Masih boleh nanya? Masih lagi. Oh, ya, belum, ya dipersilakan. Ini momen yang sangat bagus ya, ketika kita memperbanyak untuk tanya jawab sehingga kami bisa menyampaikan unek-unek atau pertanyaan-pertanyaan, bahkan bisa curhat gitu ya kepada Bapak Ibu semuanya. Baik, nama saya Nasrul dari bagian Ortala, Pak. Seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa sebenarnya intinya zona integritas itu sebenarnya adalah perubahan mindset gitu ya. Mindset dari pimpinan, lebih-lebih dari mindset dari pegawai gitu. Nah, ada hal yang sangat simpel yang bisa saya simpulkan bahwa sebenarnya dalam pembangunan zona integritas itu ketika seseorang itu sudah mulai bekerja secara tusinya dengan baik, maka sebagian dari zona integritas itu sebenarnya sudah tercapai. Hanya saja mungkin untuk menambah bahwa zona integritas lebih menerapkannya lebih maksimal, maka dilaksanakan sesuai dengan inovasi, menambah inovasi dalam setiap tusi kita. Nah, tentunya untuk ketika kita berhubungan dengan tusi, kita tentu tidak lepas dari penerapan standar operasional prosedur dari setiap pekerjaan gitu ya Pak ya, Pak Kepala ya. Nah, setiap satker itu mempunyai standar operasional prosedur, termasuk Balai Diklat Kegamanan Jakarta itu SOP-nya itu sudah direview beberapa kali, dan memang SOP itu diterbitkan atau dibuat itu berdasarkan tusi para pegawai dan mereka yang membuatnya, dan nanti ada tim yang memverifikasi sesuai dengan KMA dan penyusunan standar operasional prosedur. Tapi dalam kenyataannya, sekedar curhat saja bahwa sangat SOP kita itu lebih banyak bagus di dokumen tapi miskin dalam penerapan. Nah itu. Nah di Bantul, Kabupaten Bantul tentunya juga mempunyai SOP Pak ya, standar operasional prosedur. Nah ketika standar operasional prosedur itu tidak diterapkan, adakah yang diterapkan di Kabupaten Bantul itu semacam reward and punishment terhadap
pegawai, sehingga ini yang akan memicu pegawai untuk bekerja secara maksimal sesuai dengan standar. Saya kira itu Pak yang pengen kami ingin tahu lebih lanjut gitu ya. Kemudian yang kedua, tadi saya lihat ada inovasi yang tentang penegakan disiplin yang secara online gitu ya Pak ya. Nah itu mungkin nanti bisa kami melihatnya seperti apa, dan kemudian tindak lanjutnya seperti apa. Contoh, ketika pegawai itu tidak terindikasi untuk tidak disiplin, nah tindak lanjutnya nanti seperti apa gitu. Saya kira itu Pak yang pengen kami ingin tahu gitu. Saya kira itu. Terima kasih Bapak Masrur ya, terima kasih. Untuk SOP memang sangat penting sekali dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kita, termasuk di tempat kami Bapak. Jadi alhamdulillah kita kan sudah ada pelayanan terpadu satu pintunya yang offline. Selama ini kan offline. Nah itu ada berapa jenis layanan kita? Berapa? 47. SOP-nya berapa? 177 kita. SOP kita ada 177, dan alhamdulillah kemarin kita sudah memperbaiki SOP itu menjadi SOP online Pak. Sebagiannya ya. Jadi ada yang kita, karena kan berubah ya Pak, kalau online itu gimana, offline itu gimana ya. Ini sudah kita perbaiki, dan ini sedang kita persiapkan pembuatan videonya. Jadi setiap SOP itu harapan kami ada videonya ya. Jadi itu bisa dipelajari oleh masyarakat siapapun bagaimana pelaksanaan dari SOP. Nah ini sedang kita persiapkan, dan tentu saya sangat mendukung, karena SOP ini yang memang sangat penting dalam pelayanan Pak. Nah ini makanya kami kemarin beberapa kali rapat terpadu tim ZI kami untuk membahas SOP ini Pak. Dan ini sekarang kan sudah berubah kami, karena dari offline menjadi online ya. Nanti bisa ditanyakan langsung saja Bapak pada teman-teman kami yang memang sudah ada ya di komputer masing-masing, bisa nanti berbagi. Saya pikir ini ya. Terima kasih. Sudah ya. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Dengan demikian selesai sudah acara sambutan Badge Marking Zona Integritas Balai Diklat Keagamaan Jakarta di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Untuk itu malah kita akhiri bersama dengan melafalkan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya dipersilahkan Bapak Ibu untuk foto bersama di depan meja pimpinan. Disilakan. Sebelum berkunjung ke masing-masing menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani tahun 2021. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul ditetapkan sebagai pilot project pembangunan Zona Integritas pada tahun 2015 berdasar surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY nomor 143 tahun 2015. Setelah 4 tahun berusaha keras mengubah mindset dan culture set, kinerja pelayanan dan melakukan inovasi dalam pembangunan Zona Integritas, maka pada tahun 2019 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul berhasil memperoleh penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi atau WBK. Pada tahun yang sama Menteri Agama Republik Indonesia memberikan apresiasi atas capaian tersebut. Kementerian Agama Kabupaten Bantul insya Allah tahun 2021 akan menuju penilaian WBBM, wilayah birokrasi bersih melayani.
Karena alhamdulillah kita tahun 2019 sudah WBK, wilayah bebas dari korupsi, WBK. Nah, insya Allah tahun depan mohon doa restu Bapak Ibu semua dan juga dukungannya bahwa kami insya Allah akan menuju birokrasi bersih melayani. Bersih ya bersih dari KKN, kemudian melayani. Jadi Kementerian Agama sifatnya adalah sebagai pelayan. Harapannya pelayanan yang kami berikan bisa sangat memuaskan bintang 6. Adapun upaya-upaya yang dilakukan adalah: pertama, membuat PTSP online. Dengan PTSP online, pengguna layanan bisa mencetak dokumen produk dari rumah masing-masing tanpa datang ke PTSP. 2. Memperluas jangkauan pelayanan KPRU, buku nikah, KTP, dan KK baru untuk pasangan yang baru saja menikah di 17 KUA Kapanewon. 3. Inovasi pelayanan haji dan umroh, yaitu pelayanan prima pendaftaran haji di satu tempat, mulai dari pembayaran di bank, foto, dan laminating. 4. Inovasi pelayanan rekomendasi paspor umroh secara online, di mana pengguna layanan dapat mencetak dokumen cukup dari rumah. 5. Fasilitas pelayanan haji dan umroh terpadu atau PLHUT yang representatif, yaitu dengan fasilitas yang sesuai dengan standar kesehatan, standar pelayanan, ramah anak, juga ramah terhadap lansia dan difabel. Semua itu dalam upaya memberikan pelayanan terbaik bagi para jamaah yang datang di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Inovasi pengembangan kompetensi, baik itu dengan klinik pengembangan karir atau KPK, sekolah PTK, maupun sekolah jurna yang dilaksanakan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Satu tekad untuk melayani. Mohon doa restu, kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul menuju WBBM. Sangat memuaskan, bintang 6.